di dalam kitab Mabadi As-Suluk fi Ma'rifatil Alaqatil Abdil Mamluk Ma'al Malikil Muluk. Banyak zaman sekarang santri yang tidak mengerti cara memperlakukan orang yang memberikan ilmu sehingga ilmunya tidak manfaat. Panjenengan cubi tingali setiap tahun pondok pesantren itu mengeluarkan berapa santri yang bisa membaca kitab, yang bisa khutbah Jumat, yang bisa memimpin tahlil, yang bisa mentalkin, yang bisa berdakwah, berceramah. Itu jumlahnya jutaan orang. Jutaan orang. Tapi kenapa di antara mereka yang muncul kok cuman iku-iku tok? Mbah Mudin ku mulai aku cilik sampai untune karek loro. Ya wis iku tok wonge. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing khutbah Jumat ten masjid-masjid mulai aku durung iso mlaku. Mulai pertama ngerti tiyang, ya sampai sakniki ya tetep wonge iku. Kok gak ganti-ganti, kok istiqomah? Mana para mutakharij, mereka yang keluaran jebolan pondok pesantren, jebolan majelis taklim, kemana mereka? Seolah-olah kok boten enten, seolah-olah kok tidak ada. Bahkan lek panjenengan tingali bukan hanya pondok pesantren, arsitek di universitas-universitas yang ada setiap tahun tidak kurang dari 200 orang menjadi arsitek. Tapi yang menjadi arsitek kok iku-iku tok wonge. Ilmu-ilmu yang lain, pengacara, ilmu yang lain, akademisi apapun, kok koyoke tiange kok iku-iku tok, gak nambah sama sekali. Padahal setiap tahun selalu lulusan-lulusan pondok pesantren, lulusan-lulusan universitas, kenapa mereka kok tidak muncul di permukaan? Alias ilmune gak manfaat. Ilmunya tidak berkembang, ilmunya tidak manfaat. Apa sebab? Karena salah memperlakukan orang yang memberikan ilmu. Makanya hati-hati yang masih sekolah SD, SMP, SMA, hati-hati. Panjenengan jangan sesekali menggores perasaan bapak dan ibu guru. Gurune wak wadeni, de ketek ogleng iki teko. Kadang-kadang gurune wak ilok-ilokno. Guru dilok kadang gurune digambar bareng. Gambar ndase Ki Yedi, kupunge Ki Yedi, rambutnya mak papat tok, seret. Iki Pak guru matematika iki. Soalnya paling mau wales dari pelajaran matematika, pelajaran fisika, biologi wis gak nyambung. Molekul. Diajari masalah biologi gak nyambung, gurune gualak meneh. Gambar. Kadang-kadang ono fotone, saya pernah lihat ono salah satu teman saya, saumuranku saiki setruk bocah iki. Kapok kapan gue. Fotone gurune dikai brengos. Guru wedok lho iki. Kurang ajar. Suul adab. Suul adab ini berbahaya, jangan kita remehkan. Punya perangai yang tidak baik ini berbahaya. Gurunya digambar. Saya masih ingat digambar kayak yanting-yanting gede. Ndak lama kemudian si anak ini sakit-sakitan sampai saiki gak iso ngomong mangap tok. Naudzubillah min. Itu ilmu guru ilmu dunia. Guru ilmu dunia.
Bagaimana dengan orang yang mengajarkan kita ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih patut kita jaga, lebih patut kita hormati, karena mereka yang menyampaikan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai dikatakan dalam kitab ini yang kelima, ala yu'arriduhu wa la yushiru bi khilafi ru'yatihi walau kana shadiqan. Ojo seneng mbok bantah. Jangan kita pernah membantah orang yang memberikan ilmu, walaupun kita yang benar, beliaunya yang salah. Ta'adduban, beradab. Sebagaimana pelajaran awal diajarkan oleh para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riyen niku Rasulullah ketika sholat duhur, beliau sholat 3 rakaat lalu salam. Maka sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, apakah sholat duhur ini saat ini diturunkan wahyu kepadamu berkurang rakaatnya? Rasulullah pun mengatakan, aku telah dilupakan oleh Allah. Aku dilalekno oleh Allah. Bukan beliau lupa, tapi dibuat lupa kepada Allah. Untuk apa? Untuk kula panjenengan agar bisa memahami bagaimana jika kita kurang di dalam melaksanakan rakaat sholat. Kalau seandainya Rasulullah tidak dilupakan oleh Allah, maka kita bingung dan tidak ada solusi. Bagaimana jika orang dalam keadaan sholat lalu lupa rakaatnya? Maka dibahaslah di dalam bab tafaqquh fiddin, dibahas secara fikih mendetail bagaimana ketika meninggalkan rukun rawatib, rukun wajib, bagaimana ketika melaksanakan kita memindah bacaan, misalnya ketika atahiyat Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salah. Tarku fi'liyin au tarku qauliyin, merubah gerakan sholat yang semestinya tertib, dirubah bacaannya. Harusnya baca atahiyat, ini baca Fatihah. Bagaimana hukumnya? Itu nanti dijelaskan di dalam bab fikih. Dijelaskan. Ini diambil dari mana? Diambil dari lupanya Nabi Muhammad. Bukan beliau lupa, tapi dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya di dalam syariat itu dikatakan, lek wonten imam terus kok lali, gak usah subhanallah, subhanallah, imam menang baik. Hei subhanallah, dia tambah gak sah. Imamnya menang tau. Wayahe rakaat sholat zuhur di rakaat yang ketiga atahiyat subhanallah, imamnya menang wae. Subhanallah, menang. Imam subhanallah, dia tambah gak sah. Saya pernah mengalami salah satu masjid ketika pergi di perjalanan, imamnya dikandani kurang siji. Niki imamnya sodrun ya makmum ya sodrun pisan. Ya Allah, tapi bahasa mereka waktu itu mengatakan kurang. Ini pentingnya orang belajar tafaqquh fiddin. Fikih ini lebih kita butuhkan melebihi makan dan minum. Orang jika belajar fikih, maka dia selamat di kapanpun keadaannya. Orang kalau makan dan minum, dia pun akan lapar, dia pun akan haus dan membutuhkan makanan dan minuman lagi. Tapi kalau orang belajar fikih, dia akan selamanya dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Makanya yang namanya fikih ini lebih dibutuhkan melebihi makan dan minum.